Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sarani Amalia, NIM C1C0222034 dari R9. Baiklah, hari ini saya akan presentasi tentang PPN, PPNBM, PBB, BPTHMB, dan Biaya Materai. Nah, adapun pokok bahasanya yaitu yang pertama ada PPN, yang kedua ada PPNBM, yang ketiga ada PBB, yang keempat ada BPTHMB, dan yang kelima ada Biaya Materai. Nah, langsung saja ke materi yang pertama yaitu PPN. Nah, untuk dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang atau value added atau harga jual dikurangi dengan pembelian atau semua biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi mulai dari saat bahan baku atau bahan pembantu diterima, biaya selama proses diproduksi sampai dengan hasil siap dijual. Dan dasar pengenaan pajaknya yaitu A. PPN barang sama dengan persen tarif dikali harga jual, B. PPN jasa sama dengan persen tarif dikali penggantian, C. PPN impor sama dengan persen tarif dikali nilai impor, dan D. PPN ekspor persen tarif dikali nilai ekspor. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%, namun berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi atau peningkatan dana untuk pembangunan dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah sekitar 5-15% dengan tetap memakai tarif tunggal. Khusus untuk ekspor dikenakan PPN 0%. Nah, cara menghitung PPN yang pertama, cara menghitung PPN yaitu PPN sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Contoh, pengusaha kena pajak A menjual tunai BKP kepada pengusaha kena pajak B dengan harga jual Rp25 juta. Nah, adapun PPN terutangnya yaitu 10% sesuai dengan tarif yang berlaku saat ini dikali dengan harga jualnya yaitu Rp25 juta. Jadi hasilnya yaitu Rp2,5 juta. Nah, selanjutnya yaitu PPNBM. PPNBM dikenakan atas yang pertama penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah percobaan dalam tingkat usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor BKP yang tergolong mewah. Dan untuk cara menghitung PPNBM yaitu PPNBM sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Nah, contohnya PKP ABC sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual Rp10 juta. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Perhitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut. PPN 10% dikali Rp10 juta sama dengan Rp1 juta. PPNBM sama dengan 40% dikali Rp10 juta sama dengan Rp4 juta. Selanjutnya yaitu ada PBB. Nah, untuk dasar hukum PBB yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 berbunyi pajak negara yang dipungut atas bumi, dalam hal ini permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, serta bangunan dalam hal ini konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara bertahap pada tanah dan atau perarian. Tarif PBB yaitu PBB menetapkan tarif proporsional tunggalnya yaitu 0,05%. Nah, untuk cara menghitung PBB yaitu PBB sama dengan tarif pajak dikali NJKP sama dengan 0,5% dikali persentase NJKP dikali dalam kurung NJOP dikurang NJOPTKP dalam kurung tutup kurung. Untuk contohnya yaitu wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya sebesar Rp20 juta, maka besarnya pajak yang terutang adalah 0,5% dikali 20% dalam kurung 20 juta dikali 2 juta. Maka hasilnya yaitu sama dengan Rp8.000. Yang keempat yaitu ada BPTHMB. Nah, BPTHMB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang berbunyi pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan selanjutnya disebut pajak. Dasar pengenaan pajak adalah NPOP dalam kurung nilai perolehan objek pajak. Dalam hal ini harga transaksi atau nilai transaksi. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka yang digunakan adalah NJOP PBB. Untuk tarif BPTHMB yaitu tarif yang digunakan untuk menghitung BPTHMB adalah sebesar 5%, sama dengan 5% dikali NPOP dikurang
NPOP-TKP. NPOP-TKP yaitu nilai perolahan objek pajak tidak kena pajak bervariasi ditetapkan secara regional atau dalam kurung perda dan paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Dan terakhir yaitu ada bea materai. Dasar hukum bea materai yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 24 Tahun 2000. Dan dokumen yang dikenakan bea materai yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan atau kenyataan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rekapannya. Yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kelima, surat yang memuat jumlah uang. Dan yang keenam, surat berharga seperti wesel, promes, dan askep. Kemudian untuk tarifnya yaitu bea materai 6.000 untuk transaksi di atas 1 juta rupiah dan bea materai 3.000 untuk transaksi 250.000 sampai dengan 999.999 rupiah dan atau atas penggunaan cek atau bilet giro berapapun jumlahnya. Baiklah, demikian presentasi saya hari ini. Saya mohon maaf bila terdapat salah kata dan salah penulisan. Saya Sarani Amalia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Selamat siang.